Timnas Indonesia harus waspada, Vietnam hampir kalahkan Jepang di Piala Asia. Kabar gembira, Shane Patinama akhirnya gabung Timnas Indonesia di Qatar. Kobarkan semangat 45, Sintayong tegaskan Indonesia tak takut dengan Irak. Gelandang Irak was-was terhadap Timnas Indonesia, akui takut kalah. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Pertemuan antara timnas Jepang melawan Vietnam menjadi laga perdana grup D di Piala Asia 2023. Bertanding di Altumama Stadium, 6 gol tercipta pada laga ini. Jepang membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Takumi Minamino yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan bola rebound. Akan tetapi Vietnam langsung membalas 4 menit kemudian melalui Nguyen Dung Bak. Dia berhasil menanduk bola kiriman sepak pojok yang tidak bisa dijangkau kiper Jepang. Ganas, Vietnam justru berbalik unggul. Vietnam bisa berbalik memimpin di menit ke-33. Kali ini melalui Van Tuan Hai. Vietnam unggul 2-1. Memasuki menit akhir babak pertama, Jepang sukses menyamakan kedudukan. Minamino melepaskan sepakan mendatar terukur ke pojok kiri gawang Vietnam. Menjelang jeda, Jepang kembali unggul. Keunggulan dari aksi Keito Nakamura menusuk dari sisi kiri. Ia melepas sepakan melengkung yang tak kuasa dibendung Philip Nguyen. Jepang unggul 3-2. Di babak kedua, kedua tim memang saling melancarkan serangan. Namun pada akhirnya Jepang bisa menambah keunggulan di menit ke-85. Ayase Ueda melepaskan tembakan yang mengenai bek Vietnam. Philip Nguyen terkecoh akibat hal itu. Jepang menutup 90 menit dengan kemenangan 42. Dengan hasil ini, Jepang untuk sementara berada di puncak klasemen grup D dengan 3 poin. Berstatus tim yang tak diunggulkan tak membuat Sintayong gentar. Pelatih timnas Indonesia ini mengaku tak takut harus menghadapi Irak pada laga perdana di Piala Asia. Menurut Sintayong, secara level Indonesia memang belum sebagus Irak. Dalam sejumlah aspek, para penggawa skuad Garuda memang inferior dibanding calon lawan mereka tersebut. Ini realitanya, namun bagaimanapun kami tak takut harus menghadapi lawan seperti ini. Kami akan memainkan apa yang bisa kami lakukan dan akan menunjukkan kekuatan kami, kata Sintayong. Ya, Indonesia akan menghadapi Irak pada laga pertama mereka di grup D. Pertandingan ini akan dihelat di Ahmed bin Ali Stadium pada malam nanti. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ke-13 antara Indonesia dan Irak. Pertemuan terakhir Indonesia dilumat Irak dengan skor 1-5. Secara total dalam selusin pertemuan sebelumnya, catatan Indonesia inferior kala menghadapi Irak. Indonesia hanya sempat meraih 2 kemenangan dan 3 kali imbang. Sisanya dalam 7 pertandingan mereka harus menelan kekalahan. Lebih lanjut, menurut Sintayong memang ada gap besar soal ranking antara Irak dan Indonesia. Ia juga paham ada perbedaan kemampuan antara pemain kedua tim tersebut. Namun menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, para penggawa Indonesia sudah berbenah. Tak hanya membenahi penampilan, mereka juga berusaha meningkatkan kepercayaan diri. Jadi tak ada jaminan 100% juga kami akan kalah dari Irak. Soal laga ini saya tidak tahu, Anda tidak tahu, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Saya tahu mereka adalah tim yang kuat, namun saya tak risau, kata Sintayong. Kabar berikutnya datang dari gelandang Irak Osama Rashid. Ya, Osama mengaku was-was terhadap timnas Indonesia dan takut Irak mengalami kekalahan dari timnas Indonesia. Dilansir dari laman resmi AFC, Osama Rashid mewaspadai permainan timnas Indonesia. Menurut pemain berusia 32 tahun itu, timnas Indonesia saat ini berbeda dengan waktu November 2023 lalu. Osama Rashid memprediksi bahwa pertandingan nanti akan berjalan tidak mudah. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami sudah menghadapi mereka di Basra dan mengalahkan mereka dengan skor 5-1. Jadi ini agak berbahaya karena mudah berpuas diri. Selain itu, mereka juga mengenal kami dengan baik sekarang, kata Osama Rashid.
Oleh karena itu, Osama Rashid menilai Irak tidak akan bisa menang mudah lagi melawan timnas Indonesia. Ia meminta kepada rekan-rekannya untuk fokus dalam pertandingan nanti. Suasana pertandingan juga berbeda karena bermain di tempat netral. Sebelumnya, Irak dibantu dukungan supporter sehingga bisa meraih kemenangan mudah melawan timnas Indonesia. Kami pikir ini tidak akan mudah, kami harus fokus sepenuhnya karena di Basra kemarin kami bermain melawan mereka dan kami menang. Saat itu kami sangat bagus dalam bertahan dan mereka hanya sekali masuk ke kotak penalti kami dan mereka mencetak gol dari situ. Jadi kami harus sangat berhati-hati, jelas Osama Rashid. Sebuah berita menyesakan datang dari timnas Indonesia jelang laga melawan Irak. Salah satu kiper terbaik timnas Indonesia, Syahrul Trisna, mengalami cedera yang memaksanya harus menepi dan melupakan mimpi tampil di Piala Asia 2023. Sebagai gantinya, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil kiper Borneo FC Nadeo Argawinata di skuad final timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dengan bergabungnya Nadeo ini, nantinya komposisi kiper di skuad timnas Indonesia adalah Hernando Ari, Emre Yandi, dan Nadeo Argawinata. Mantan kiper Bali United ini sendiri bertolak ke Doha, Qatar guna bergabung dengan tim pada Minggu malam. Saya cukup terkejut dengan pemanggilan ini. Di menit terakhir, saya malah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Nadeo Argawinata. Ia berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk tim merah putih dan bersama rekan-rekannya yang lain bisa memberikan prestasi terbaik untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ini merupakan perubahan skuad final kedua timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya juga terjadi perubahan dengan masuknya Adam Alis yang menggantikan Sadir Ramdhani. Kami tetap melihat peluang timnas Indonesia cukup terbuka dan kami mohon doa dan dukungannya agar kami bisa tampil baik dan berprestasi baik di timnas Indonesia, ungkap Nadeo Argawinata. Nadeo sendiri memastikan kondisinya sudah sangat siap untuk bermain karena kebetulan Borneo FC sudah melakukan persiapan sehingga kondisinya cukup terjaga. PSSI dan pelatih Sintayong optimis skuad Garuda lolos ke babak 16 besar sesuai target yang diinginkan. Kabar baik didapatkan timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Irak. Pasalnya salah satu pemain timnas Indonesia dipastikan kembali. Ya, pemain tersebut adalah Shane Patinama. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa Shane Patinama sedang dalam perjalanan dari Belanda ke Qatar sejak Minggu malam. Dijadwalkan pemain berusia 26 tahun itu tiba di Qatar pagi ini. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Patinama yang menunjukkan perjalanannya di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya Shane Patinama sudah bergabung bersama timnas Indonesia, namun dirinya harus pulang ke Belanda dan menemani ibunya yang sedang sakit. Setelah 2 pekan berlalu, kini Shane Patinama kembali lagi ke timnas Indonesia. Tentu saja ini membuat lega pelatih timnas Indonesia Sintayong. Shane Patinama direncanakan akan tiba di Qatar pada hari ini, kata Nova Arianto. Nova Arianto menambahkan kondisi Shane Patinama dalam keadaan sangat baik. Shane Patinama bisa tenang meninggalkan ibu kandungnya karena sudah mulai sehat. Shane Patinama pun bisa fokus membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nova Arianto tidak tahu apakah nanti Shane Patinama akan bermain melawan Irak. Semua keputusan itu ada di tangan Sintayong. Sintayong tentu saja harus melihat kondisi dari mantan pemain Viking FK itu.